Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang segitiga. Pembahasan segitiga ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu part satunya tentang jenis-jenis segitiga juga sifat-sifat dari segitiga tersebut, dan part 2-nya insya Allah kita akan membahas tentang luas dan keliling segitiga. Baik, kita bahas dulu bagian pertama atau part 1. Nah, materi yang dipelajari dalam part 1 ini meliputi kita mengenal kembali tentang segitiga, jenis segitiga maupun sifat-sifat dari segitiga. Ya, dalam kehidupan sehari-hari banyak penerapan dari segitiga. Misalkan layar dari perahu ya yang digunakan oleh para nelayan ini berbentuk segitiga ya. Kenapa? Ini bukan tanpa perhitungan ya. Karena kalau misalnya bentuknya lingkaran, tentunya kecepatan angin sangat berpengaruh sehingga dipilihlah bentuk segitiga. Kemudian ada juga seperti rambu-rambu lalu lintas yang tidak hanya berbentuk lingkaran persegi, tapi juga ada juga bentuknya segitiga untuk menentukan arah ya, arah atau belokan dan sebagainya. Maupun atap rumah dan sekaligus dinding ya, untuk bentuknya ini bentuk dengan segitiga, ini rumah kekinian ya. Baik, kita masuk pada pembahasannya karena segitiga itu bukan hal yang baru buat kalian. Di kelas 6 atau di kelas 4 pun sudah mengenal ya, sejak kelas 4 bahkan kelas 3 mungkin ya, atau bahkan sejak TK pun sudah dibahas ini loh bentuk segitiga gitu. Tapi detailnya kita akan bahas kembali sekarang. Nah, kita kenal lagi segitiga. Jadi kalau ada dua buah titik bisa menghasilkan satu buah garis ya. Saya ambil sebentar. Nah, misalkan dua buah titik. Nah, ini bisa menjadi satu buah, saya titik ini ya, satu buah garis. Tapi jika kita punya titik 3 atau lebih, maka bisa dibentuk bangun datar ya, tentunya tidak segaris. Misalkan ini titiknya ada ini ke sini 3 garis ya, ke sini. Nah, bisa dibentuk dengan bangun datar ya, jajar genjang. Nah, maupun khusus yang 3 buah titik, kita bisa membentuk sebuah bangun datar yang disebut dengan segitiga. Nah, penamaan segitiga sendiri itu harus berurutan, baiknya seperti itu ya. Misalkan segitiga ABC, bukan segitiga yang CBA gitu, walaupun tidak salah, cuma sebaiknya memang harus berurutan sesuai dengan abjadnya. Terus pemberian titik-titik sudut ini biasanya berlawanan, justru ya, berlawanan dengan arah jarum jam. Ini ke arah sini ya, tuh, A, B, C, bukan ke sini. Ke sini searah ya, seperti itu. Nah, pada gambar di samping ini, yang ini gambar ini kita punya 3 buah titik sudut, yaitu A, B, dan C, dan 3 buah sisi. Sisi yang pertama sisi A, sisi kecil ini yaitu sisi BC, ada sisi yang di depan sudut A. Sisi yang kedua adalah sisi B, atau kita mengenalnya boleh dengan AC, di depan sudut B. Dan yang ketiga, sisi C adalah sisi di depan sudut C atau sisi AB ya. Jadi ada 3 buah sisi dan 3 buah sudut. Oke, lanjut. Kita kenal lagi dengan jenis-jenis segitiga, walaupun ini bukan hal yang baru ya buat kalian. Kita kenal lagi, jadi ada 2 kategori berdasarkan panjang sisinya maupun berdasarkan besar sudutnya ya. Dilihat dari panjang sisinya, segitiga ada 3 kelompok. Kelompok yang pertama segitiga sama kaki, yaitu dia memiliki 2 sisi yang sama panjang. Kemudian segitiga sama sisi memiliki ketiga sisi yang sama panjang, atau segitiga sembarang yang tidak ada satupun sisi yang sama panjang. Itu dari kategori atau berdasarkan panjang sisinya. Sedangkan dari besar sudutnya itu ada 3 lagi, yaitu segitiga lancip. Syaratnya dia itu harus punya 3 sudut yang semuanya harus lancip ya. Ingat,
segitiga lancip itu ketika sudutnya harus merupakan sudut lancip. Nih, lancip semua ya, atau kurang dari 90 derajat. Kategori kedua yaitu segitiga siku-siku. Artinya segitiga yang memiliki, jadi ada 3 sudut nih. Salah satu sudutnya merupakan sudut siku-siku, maka sudah bisa dikatakan dia itu merupakan segitiga siku-siku. Dan yang ketiga adalah segitiga tumpul, syaratnya juga sama dengan siku-siku. Dia harus memiliki satu aja ya, satu, the only one, ini sudut tumpul ya. Nah, sekarang mungkin nggak dengan menganut kedua kategori bisa berdasarkan panjang sisi dan sudutnya? Bisa ya, seperti gambar ini. Ini segitiga lancip karena ketiganya merupakan sudut lancip. Tapi dia juga bisa dikatakan segitiga sama kaki ya. Sama kaki, dia memiliki sepasang sisi yang sama panjang. Oke, jadi bisa dinamakannya segitiga lancip sama kaki. Ini pun sama nih, sisinya sama nih dua. Dia juga punya sudut siku-siku, sehingga kita bisa menamakan dia segitiga siku-siku sama kaki. Yang lainnya pun demikian ya. Oke, next. Ya. Nah, lihat yang tadi nih. Di bawah ini merupakan jenis segitiga berdasarkan panjang sisinya kecuali. Nah, panjang sisinya tadi ada 3 ya, yaitu sama sisi, sama kaki, dan sembarang. Sehingga yang bukan merupakan berdasarkan panjang sisinya yaitu kecuali siku-siku. Karena ini berdasarkan sudutnya. Oke, yang kedua. Di bawah ini merupakan jenis segitiga berdasarkan sudutnya, kecuali. Kita cek satu persatu ya. Siku-siku benar. Sama sisi ini berdasarkan apa tadi? Panjang sisinya, bukan sudut ya. Maka kita udah punya nih jawabannya, bahwa segitiga sama sisi bukan merupakan segitiga yang berdasarkan sudutnya. Oke. Contoh soal berikutnya lagi, jika ada sebuah persegi, nah masih ingat ya, persegi itu semua sisinya sama. Kita coba gambar di sini. Ini persegi ya, semua sisinya sama. Nah, dipotong menurut salah satu, boleh ini ya, salah satu diagonalnya. Dia akan terjadi 2 segitiga. Nah, yang sama dan bentuk ukurannya. Segitiga apa? Nah, ini pasti sama kan? Ini sama, berarti segitiga sama kaki. Jadi kemungkinannya A dan B. Sama kaki A dan B. Tapi dia tuh siku-siku juga. Sama kaki dan siku-siku. Nah, ini dia jawabannya. Oke. Next, segitiga yang tidak memiliki 2 sudut yang sama besar yaitu segitiga sembarang, karena sudutnya tidak sama besar semuanya. Kan ini sama kaki ini ciri khasnya kan sepasang sudutnya sama. Ini juga sepasang sudutnya sama, ini ketiganya sama. Bahkan yang tidak sama, ada yang tidak sama, itu segitiga sembarang. Oke, sekarang kita masuk pada sifat-sifat segitiga ya. Nah, nanti detailnya kita bahas juga di sini. Nah, sifat-sifat segitiga diantaranya yang pertama dia pasti punya 3 sudut ya, tadi sudah kita bahas. Nih, dia juga punya 3 sisi. Nah, ini sifat yang baru kalian harus ingat, yaitu istilahnya ketidaksamaan segitiga ya, bahwa jumlah 2 sisi selalu lebih panjang dari sisi ketiga. Seperti apa? Nah, lihat ya. Jika, yang ini yang kalian lihat nih, jika A ditambah dengan C, ini 2 sisi kan, hasilnya harus lebih dari B. Harus lebih dari B. Jika tidak lebih dari B, maka dia tidak bisa membentuk sebuah segitiga. Lalu yang mana lagi? Nah, misalnya gini, sisi A ditambah sisi B, maka hasilnya harus lebih dari sisi yang ketiga, itu sisi C. Maupun sisi B ditambah sisi C harus lebih dari sisi A. Nah, itu yang dimaksud dengan ketidaksamaan segitiga atau ketaksamaan segitiga ya. Jumlah 2 sisi selalu lebih panjang dari sisi lainnya. Nah, ini
sisi terpanjang terletak di depan sudut terbesar. Ini maksudnya terbesar ya, Nah ya. Terbesar. Nah, ini ditanyain, misalnya ada gambar ini ya. Mana sisi yang terpanjang? Kita cari nih. Yang merupakan sudut terbesar kan ini lancip, ini tumpul. Pasti ini yang besarnya lebih dari 90 kan ya. Nah, berarti sisi terpanjangnya di depan, yaitu sisi BC ya. Next. Nah, sifat yang berikutnya adalah jumlah sudut di dalam segitiga adalah 180 derajat ya. Jumlah sudut di dalam segitiga adalah 180 derajat. Dan yang terakhir, sudut luar segitiga sama dengan, jadi ada dua kata ya di sini yang digarisbawahi, nanti kita akan bahas detail pada slide selanjutnya. Jadi sudut dalam, ada sudut luar. Nah, sudut luar sendiri nanti kita bahas ya. Oke, yang pertama dulu kita lihat dulu yang mengenai ketaksamaan. Nah, di sini ada 4 kelompok ukuran segitiga ya. Kita mau mengidentifikasi mana saja yang memungkinkan untuk membentuk suatu segitiga. Nah, syaratnya tadi apa? Jumlah dua sisi harus lebih dari panjang sisi ketiga. Kita lihat, nah clue-nya di sini nggak usah dicoba semua, misalnya ini tambah ini, apakah sama dengan ini? Itu bagus kalau coba semua, tapi demi mengefisiensikan waktu, kita jumlahkan yang sisi terpendek dan yang sedang. Nah, untuk yang pertama ini pendeknya 5, ini sedang. 5 tambah 7 itu pasti lebih dari 11, sehingga ini bisa dibentuk segitiga. Oke, 5 tambah 7, 12 kan? Nah, untuk kategori kedua, segitiga kedua, 6 ditambah yang sedangnya 7 ya. 7, apakah lebih dari 14? 13 nih ya, ternyata enggak, dia itu kurang dari 14, maka ini tidak mungkin dibentuk segitiga. Yang ketiga, 2 tambah 1. Apakah dia lebih dari 4? Ternyata enggak, dia kurang dari 4, sehingga dia tidak bisa dibentuk segitiga. Nah, terakhir, yang sedang itu 3, yang kecil 3, yang sedang 4. 3 tambah 4, 7, pasti lebih dari 5, sehingga ini bisa dibentuk segitiga. Berarti 1 dan 4 lah yang memungkinkan untuk membentuk sebuah segitiga. Oke ya. Next, nah ini yang tadi saya bilang sudut dalam dan ini sudut luar ya. Nah, 2 buah segitiga akan sering digunakan penyelesaian soal itu seperti ini ya. Yang pertama, jumlah sudut di dalam adalah 180 nih. Jadi kalau pembelajarannya tatap muka kita praktik ya, atau sekarang mau dipraktekkan juga nggak apa-apa. Ini ada kalian gambar sebuah segitiga ya. Kalian gambar sebuah segitiga, lalu ujung-ujungnya atau sudutnya kalian gunting, dirobek secara acak boleh. Tapi yang jelas ininya berbentuknya lurus ya, pakai penggaris. Nah, ini ada yang biru, hijau, dan pink. Nah, ujung-ujungnya ini disusun, digabung menjadi bentuk seperti ini, kayak puzzle gitu. Nah, ketika dia digabung A, gabung B, gabung C, dia akan membentuk sudut lurus. Nah, ini ya. Sudut lurus yang besarnya tentunya sudah kenal semua, yaitu 180 derajat. Itu penjelasannya ya, kenapa jumlah sudut yang ada di dalam segitiga itu 180 derajat. Oke, untuk kedua, besar sudut luar segitiga sama dengan jumlah sudut dalam yang bukan pelurus. Kita sekarang lihat gambar ini ya. Kita sekarang lihat dulu biar lebih paham ya. Untuk sudut yang di dalam, pada gambar tersebut, ini untuk memudahkan aja ya, nanti selebihnya kita nggak menggunakan simbol X, Y, Z, dan A, B, C ini ya. Sudut yang ada di dalam adalah X, Y, dan Z. Sedangkan sudut yang ada di luar adalah A, B, dan C. Nah, tadi lihat ketentuannya. Besar sudut luar segitiga sama dengan jumlah sudut yang dalam ya, yang bukan pelurusnya atau sebelahnya. Nah, kita lihat berarti di sini sudut A itu kan sudut luar sama dengan, nah sebelah A-nya itu kan Z. Kita nggak menyertakan Z, tapi yang selain Z yaitu sudut X ditambah sudut ya, ditambah dengan sudut yang tidak bersebelahan, sudut Y. Sekarang sudut B berarti sudut Z ditambah sudut Y. Dan sudut
C itu yang sebelahannya kan Y, berarti setelah ini Y, sudut X ditambah sudut Z, seperti ya. Oke, berikutnya, nah ini tadi sudut di dalam segitiga harus berjumlah 180. Kita akan mulai menghitung ya. Yang pertama, ini di sini kita nomorin boleh, ini A, ini B, ini C ya. Yang A dulu, sudah ada 35, 90, maka sudut C sama dengan 180 dikurangi 90 tambah 35. Berarti 180 dikurangi 125, yaitu 5 di sini ya, 55 derajat. Oke, itu untuk yang bagian A. Bagian B, sudut B sama dengan 180 derajat dikurangi 23 tambah 105 derajat. Maka 180 derajat dikurangi 128, hasilnya di sini 52 ya. 10 dikurangi 8, 2. 7 dikurangi 2, 52 derajat. Sedangkan yang bagian C, yaitu sudut A, 180 dikurangi 64 tambah 72 derajat. Jadi 180 dikurangi 136 derajat, yaitu 44 derajat ya. Oke, itu untuk sudut dalam ya, sudut dalam segitiga yang berjumlah 180 derajat. Berikutnya, nah ini nggak ada nominalnya atau besarannya berapa derajat, tapi ada perbandingannya justru, yaitu 2:3:4. Tentukanlah besar nilai dari masing-masing, berarti sudut A berapa, B berapa, C berapa. Kita mulai. Kita masih ingat lagi ya, bahwa jika ada bentuk perbandingan kayak gini, dimisahkan X saja. Jadi, sudut A ditambah sudut B tambah sudut C sama dengan 180 derajat. A sendiri 2X, B 3X, dan C 4X sama dengan 180. Ini 5 tambah 4, 9X sama dengan 180. X sama dengan 20 derajat. Oke, itu belum final ya, karena ditanyakan bukan semata pada X. Tentukan besar nilai masing-masing, ya udah, sudut A berarti tadi nilainya 2X ya. 2X berarti 2 kali 20, yaitu 40 derajat. Boleh sudut C, misalnya sudut C sama dengan 4X, 4 kali 20, yaitu 80 derajat. Oke, sudut B sendiri bisa dua cara, bisa dicari dengan cara substitusi kayak yang barusan, atau langsung aja kita udah punya sudut 40, 80, 120. Jadi 180 kurang 120, 60 derajat. Itu juga boleh ya. Nah, wah, kelompat ini gak apa-apa ya. Bagian keempat, sudut ini tentukan nilai X ya. Nilai X, nih nilai X-nya. Tadi konsep sudut luar segitiga. Nah, X sendiri ya, X sendiri ini adanya di luar. Kita misalkan di sini P1, R1, dan Q1. Maka sudut X itu adalah yang tidak bersebelahan, berarti sudut P1 ditambah Q1, yaitu berapa nih? Ini kan bisa dicari nih, P1 kan saling berpelurus ya. Berarti 180 dikurangi 180 berarti 30 derajat. Ditambah sudut Q1 ini sama berpelurus juga. Berarti 180 kurang 130 berarti di sininya 50 derajat. Berarti X-nya 30 tambah 50, 80 derajat. Oke. Yang nomor 3, contoh 3 tadi terlewat, nggak apa-apa, hampir sama ya konsepnya seperti ini. Sekarang contoh 5, ini pun tentang sudut luar. Diminta tentukan nilai X. Nah, ini kita namai misalnya A1, B1, C1. 50 sendiri adalah misalnya B2. B2 adalah sudut luar, berarti sudut B2 itu jumlah sudut yang ada di dalam, yang tidak bersebelahan. Dia kan B2 bersebelahnya B1, berarti kita nggak ikutin B1 ya, tinggal sudut A1 tambah sudut C1.
A1-nya sendiri X tambah 5. Y1-nya X kurang 5. X tambah X 2X, 5 kurang 5, 0 ya. Maka sudut B2-nya sendiri 50 udah ada, 50 derajat. Maka X-nya sendiri 50 bagi 2 sama dengan 25 derajat. Gampang ya. Nah, terakhir mungkin ini ya. Di sini gambarnya terlihat ada 3 buah segitiga yaitu ADC, BDC, dan segitiga yang besar yaitu ABC. Kita akan mencari nilai X dan Y. Nah, dan ada keterangan ya, sebenarnya ada clue ini ya. Artinya dia itu sama kaki. Hasilnya pada segitiga sama kaki ya, itu sudut yang berhadapan besarnya sama. Nah, ini kan berhadapan, ini kan X. Kalau saya gambar ulang nih di sini ya, gambar ulang seperti ini. Ini rata ya sebenarnya. Nah, ini sama. Ini 120 ya. Ini berhadapannya dengan yang ini. Kalau yang samanya dua sisi ini. Berarti kalau di sininya Y, maka ini Y juga. Nih, ini berarti Y juga nih. Ini berarti sebuah segitiga kan? Pada segitiga BDC atau BCD atau DBC itu hasil dari 120 ditambah Y ditambah Y sama dengan 180 derajat. Sudut dalam ya, konsep sudut dalam. 120 tambah Y tambah Y. Berarti 120 ditambah 2Y sama dengan 180. 120 sama dengan, ini bisa juga ya pindah ruasnya ke sana ya. Berarti gini, 2Y sama dengan 180 kurang. Nah, berarti di sini 2Y sama dengan 60. Maka Y sama dengan 30. Nah, kita udah ketemu nih Y-nya 30 nih. Oke, sekarang X. Nah, ini sendiri X sendiri ya. Di sini ya. Sudut X itu ada sudutnya ada di dalam. Nah, untuk bantuannya kita ambil yang bisa yang ini. Ini kan berpelurus nih. Ini 60 berarti kan. Maka sudut X ditambah 60 ditambah 56 sama dengan 180. Ini sudut X sama dengan 180 dikurangi 116 sama dengan 4, di sininya 7 kurang 1, 64 derajat ya. Jadi X-nya 64 derajat, Y-nya 30 derajat. Baik, sudah selesai. Untuk selanjutnya kalian bisa kerjakan soal latihan ya di aplikasi Quizizz. Linknya bisa kalian dapatkan di Google Classroom kelasnya, Google Classroom Matematika kelas ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.